Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang budiman, yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa lagi di siaran kami melalui broadcast kami melalui beberapa channel yang kami miliki. Perkenankan kami menyampaikan dan mengisi perjumpaan malam hari ini dengan jagung. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, terlebih dahulu kami mohon bantuan untuk supaya tayangan kami nanti bisa dilaksanakan secara berkala, secara kontinu. Kami mengharapkan sumbangsih panjenengan semuanya, donasi panjenengan untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami, untuk supaya kami bisa menyiarkan secara live di beberapa channel yang ada. Untuk tahap awal ini memang kami masih dalam awal untuk mengawali kegiatan di media sosial. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini perlu kami sampaikan bahwa melihat fenomena atau kejadian-kejadian yang sering kita alami, sering kita dengar, sering kita lihat, bahwa banyak terjadi sesuatu yang meninggalkan kesan dan pesan di dalam jiwa kita, sehingga kadang apa yang terjadi itu menjadi satu instrumen memberikan satu kesan bahwa kejadian itu membekas, kemudian banyak memberikan pengaruh terhadap stabilitas jiwa kita. Ketika jiwa kita itu kuat, maka insya Allah yang lain menjadi kuat pula. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai orang yang beriman untuk memperkuatkan diri, untuk memberikan benteng yang kuat supaya imun kita terjaga, kualitas imun kita terjaga, untuk menunjang kekuatan yang lain, kekuatan lahiriah maupun kekuatan batiniah. Kalau kekuatan lahiriah mungkin fisik kita sehat, ekonomi kita terjamin, kesejahteraan kita, hati kita itu terjaga, insya Allah. Maka saya menawarkan pada panjenengan semuanya untuk bagaimana kita memompa dan menghidupkan sumber kekuatan energi untuk stabilitas yang kami sebutkan tadi, menjaga kekuatan imun kita tetap kuat, kita senantiasa termotivasi untuk menghadapi kehidupan ini. Tentu segala sesuatu yang kita pandang baik, yang kita pandang itu bernilai, itu tidak bisa kita lepaskan dengan dimensi iman, dimensi ruhaniyah, dimensi agama. Sehingga segala sesuatunya ini
ya terpola melalui yang disampaikan, yang didawuhkan, yang diatur di dalam syariat atau agama. Sehingga dalam hal ini tentu kita sebagai seorang muslim ada satu dawuh firman Allah, inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita akan mengajak diri kita, segala sesuatunya itu akan kita ukur dengan ukuran baku syariah yang telah ditetapkan oleh Allah, adalah mengacu dan mengajak kepada apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sanalah muara dari segala contoh, segala suri toladan. Inna fi Rasulillah, karena sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri toladan yang baik, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saudara-saudara yang kami hormati, bagaimana kemudian kaitannya dengan uswah yang diuswahkan oleh Rasulullah, contoh yang diuswahkan oleh Rasulullah, bahwa keimanan seseorang itu akan kuat, yang mendorong iman itu akan terimplementasi, akan membentuk diri seseorang dengan segala aktivitasnya, baik lahiriah maupun batiniah. Sehingga kemudian memang ada hubungan yang sangat erat antara kekuatan spiritualitas kita dengan kekuatan lahiriah kita. Kekuatan spiritualitas dan kekuatan material kita, lahir dan batin kita, ini saling terhubung erat. Nah, uswah yang kita sandarkan ini pada Rasulullah, ini menjadi satu bukti bahwa Rasulullah itu sangat mementingkan akhirat dengan tanpa meninggalkan atau kepentingan-kepentingan hidup di dunia. Karena di mata Rasulullah yang diajarkan kepada kita bahwa dunia ini kita raih kecuali tanpa ada lain tujuan kecuali menjadi satu bekal kekekalan kita di akhirat, illa zadat al akhirah. Nah, maka kemudian supaya kita mampu masuk ke sana, yang paling mudah untuk membawa kita ke sana adalah munculnya rasa cinta. Jadi kita ngefans dengan Rasulullah, kita cinta dengan Rasulullah karena kita mengaku sebagai follower atau pengikut Rasulullah. Nah, oleh karena itu cinta itu sendiri dirumuskan al-mahabbah dzauqun fil qalbi yahmilu sahibahu ba'da dzalika alal ittiba. Jadi cinta itu adalah sebuah rasa, satu rasa yang muncul di dalam hati seseorang, yang kemudian rasa itu memacu seseorang untuk meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh yang dicintai tersebut. Misalnya kita ngefans kepada salah satu ya paling dekat lah ya, artis misalnya, atau kiai, atau apapun ya, tokoh yang orang kita anggap punya pengaruh terhadap kita, memunculkan bagaimana kemudian kita itu nyaman, seneng dengan memandang orang itu, seneng memandang orang itu ada sesuatu yang timbul gitu. Nah itu rasa itu, dzauq itu kemudian harus mewujud menjadi satu perilaku yang mencontoh kepada orang tersebut. Misalnya kalau kita senang dengan Bang Haji Rhoma Irama, ya
mungkin syair-syairnya, lagu-lagunya kita tiru. Bahkan ada banyak orang yang sampai sekian albumnya Bang Haji Rhoma Irama itu hafal lagunya ini. Begitu. Kalau misalnya kita cinta dengan atau ngefans dengan olahraga misalnya, itu ada teman saya sampai karena ngefansnya dengan pemain sepak bola luar negeri itu sampai punya anak pertama laki-laki itu bangganya luar biasa itu, minta nama yang apa namanya itu Arab gitu kan, tapi tidak tidak kuno gitu loh. Kalau misalnya dipanggil itu ya menyerupai nama-nama para pemain sepak bola itu sampai begitu. Jadi saya teringat di Italia itu ada pemain sepak bola saya yang dulu juga saya agak ngefans sih di sepak bola. Ya, sampai sekarang cuman intensitasnya ada beda. Nah, ada seorang pemain namanya Maldini. Jadi dia minta nama itu, saya buatkan nama. Jadi Akmal Dini Muhammadin itu. Jadi nama anaknya sekarang itu Akmal Dini Muhammadin, panggilannya Maldini gitu. Ya sedapatnya aja, tapi insya Allah baik lah, insya Allah baik. Akmal Dini itu kesempurnaan agama Kanjeng Nabi Muhammad, artinya agama Islam agama yang cenderung keselamatan, yang memberikan jalan keselamatan, bisa diartikan begitu, yang bisa diartikan kepasrahan, kedamaian. Itu bentuk daripada cinta seseorang itu membawa dinamika hidup, gerakan hidup, perilaku hidup ini menyerupai. Nah, begitu juga ketika kita menyatakan diri sebagai follower Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku cinta kepada Rasulullah, ya tentu sandaran kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan melakukan aktivitas hidup, kita sadarkan, kita referensikan kepada cara-cara Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah itu, sikap Rasulullah itu, perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah itu? Rasulullah itu seorang pemimpin agama, pemimpin bangsa, pemimpin negara, seorang pemimpin keluarga juga. Ini suatu kompleksitas seseorang, manusia luar biasa, Al-Mustafa, Al-Akhyar, orang manusia yang dipilih oleh Allah. Dipilih untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia secara global. Dan ukuran keselamatan itu, karena Rasul itu yang menjadi utusan, yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan, tentu takaran-takaran yang telah dibuat oleh Allah, telah dibikin oleh Allah untuk keselamatan manusia itu sendiri, ya ada pada Rasulullah. Tidak mungkin kemudian manusia itu takarannya itu sekian, kemudian manusia itu takar dengan kekuatan malaikat dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Maka diutuslah manusia pilihan, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Al-Hashimi Al-Qurashi, diangkat menjadi pemimpin dunia, menjadi pemimpin para rasul, para nabi, dan tentu pemimpin para umatnya. Para pemirsa yang kami hormati, nah kembali kepada Rasulullah, kita sudah tidak asing, sering mendengar cerita, melihat, membaca dari banyak literasi yang ada di pengajian, melalui pengajian-pengajian, melalui kajian sendiri, melalui
kepustakaan, kitab-kitab dan lain sebagainya. Bagaimana Rasulullah, siapa Rasulullah, kita sudah banyak mendengarkan, memahami melalui banyak hal. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada kita sekalian adalah bahwa Rasulullah itu adalah seorang tokoh, pemimpin umat, pemimpin agama, pemimpin negara dan bangsa, juga pemimpin keluarga yang Rasulullah itu sendiri mendefinisikan atau Rasulullah itu menggambarkan beliaunya sampai kepada para sahabat yang diteruskan kepada kita, karena kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah dan kita mendapatkan segala sesuatunya itu dari sahabat, kemudian diajarkan kepada tabi'in dan sampai kepada para ulama kepada kita. Nah, bagaimana Rasulullah itu? Khairukum ahsanu li'ayali. Sebaik-baik kalian itu yang punya perilaku terbaik untuk keluarganya. Jadi, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai pemimpin katakanlah punya jabatan, punya status yang tinggi, misalnya di satu masyarakat, kiai atau pemimpin masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi dan seterusnya, itu khairukum ahsanu li'ayali. Jadi yang terbaik dari kalian semuanya itu adalah yang terbaik kepada, yang bersikap baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li'ayali. Dan aku Rasulullah itu adalah yang bisa bersikap baik kepada keluargaku. Jadi ini kalau kita mau sedikit tergerak untuk memahami hal-hal yang demikian ini, insya Allah segala kemungkinan persoalan yang ada di dalam diri kita, kebanyakan itu kan persoalan rumah tangga ya, rumah tangga antara bapak dan ibu, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua dan seterusnya. Baru kemudian persoalan dengan masyarakat, si A dengan tetangganya, si B dengan tetangganya dan seterusnya. Nah, itu dimulai dari bagaimana kita membawa diri ini di rumah tangga dulu. Bagaimana diri kita kepada diri kita, bagaimana diri kita kepada keluarga. Ada tupoksi di sana, tugas pokok masing-masing kita jalankan yang terbaik. Nah, ini kadang ini ya keceplosan saya sampaikan kayak gini, ini kemudian yang ibu-ibu itu langsung, ini bapaknya apa sih, bapaknya ini di rumah aja pak, kan gitu ya. Jadi karena wong iku yang dulu mar'u biqadri mati. Jadi seseorang itu membaca, melihat, mengartikan itu yo karek le ngomong atau yang dilihat seperti apalah itu umumnya begitu. Tergantung kemampuan daya jangkau pandangnya itu seperti apa. Nah, tentu makna dari apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sekedar untuk menyudutkan kaum Adam ya, orang laki-laki dan aja itu. Tapi yang namanya keluarga itu kan di sana ada ayah dan ibu, ada suami dan istri, ada anak. Ya kalau misalnya kebetulan pasangan itu lengkap ya, ada suami, istri, anak, ya artinya yang di situ yang jadi pemimpin memang suami. Khairukum ahsanu li'ayali. Jadi suami itu yang menjadi pemimpin gitu. Kalau misalnya sewu ya, janda misalnya atau duda, artinya ini tidak menutup makna atau menyempitkan makna hanya bagi orang laki-laki saja. Cuman memang secara umum ini dipahami sebagai sebagai satu pendapat,
sebagai satu dawuh untuk memotivasi kepada para suami, kira-kira begitu. Cuman kan jika kasus khusus tertentu ya tidak hanya sebagai seorang suami tapi orang istri, anak dan seterusnya. Nah, kemudian banyak perilaku Rasulullah yang kita hanya melihatnya itu yang yang membela kepentingan kita, membela nafsu kita. Kita memang tidak bisa secara penuh untuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah, meneladani perilaku Rasulullah, memang tidak mampu, kita tidak mampu. Ya, dengan motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, percaya diri yang tinggi, ya memang diniatkan untuk senantiasa menyandarkan kepada uswahnya Rasulullah. Maka penting kemudian kita itu menghitung diri, mengaca diri setiap saat. Wis pas apa durung, wis padha ta durung. Yang penting kita itu ada upaya. Yang penting kita itu mau untuk melakukan, ikhtiar melakukan upaya. Setidaknya itu mereferensikan apapun yang kita lakukan itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sampai misalnya kan banyak perilaku apapun itu kita sandarkan kepada Rasulullah. Itu banyak dicontohkan Rasulullah. Apapun. Kalau Rasulullah itu guyon, Rasulullah itu juga guyon, seneng guyon. Tidak kemudian melarang orang yang guyon. Rasulullah ya juga melakukan aktivitas sebagaimana apa yang kita lakukan. Umumnya manusia itu seperti apa itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kumpul garwa seperti apa, Rasulullah dagang seperti apa, Rasulullah berinteraksi sosial, berhubungan seperti apa, Rasulullah menjadi pemimpin seperti apa, mengangkat pengurus seperti apa, memilih petugas seperti apa, Rasulullah bertani seperti apa, Rasulullah berternak seperti apa. Semuanya dicontohkan Rasulullah. Bahkan sampai hal-hal yang kita anggap kecil, misalnya sekedar memakai serandal, memakai baju, tidur, makan, masuk kamar mandi dan seterusnya. Semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau misalnya litazayun, misalnya untuk paes ya, paes. Rasulullah juga paes. Rasulullah punya ake, ya kan. Nah itu kita contohkan, kita referensikan kepada cara-cara Rasulullah memakai pakaian-pakaian misalnya. Ya kita niatkan aja ikut Rasulullah. Kalau tidak bisa secara penuh, ya kita niatkan yang sebagian. Kalau tidak bisa penuh, jangan kemudian meninggalkan secara keseluruhan. Ya sebagian kecil saja tidak apa-apa. Kira-kira itu para pemirsa yang saya hormati. Jadi apa yang kita anggap itu patut baik untuk kita jadikan contoh, kita anggap itu baik sebagai satu gaya hidup misalnya, ya kita referensikan, kita kembalikan kepada Al-Hasan sesuatu yang baik itu bagaimana Al-Hasan ma hasanahu syar. Jadi sesuatu yang kita nilai baik, sesuatu yang kita anggap baik itu tentu kebaikan yang dibenarkan oleh syariat. Syariat itu ya Al-Quran, hadis dan kehidupan Rasulullah. Itu sumbernya ke sana. Nah oleh karena itu saya berharap kita sekalian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan petunjuk untuk
secara bareng-bareng, secara bersama-sama mengarah sedikit demi sedikit. Bukan menjadi orang manusia yang lebih baik dari yang lain, terlalu berat. Tapi bagaimana kita berikhtiar menjadi lebih baik hari ini dari hari kemarin. Lebih baik tadi siang ya, lebih baik dari tadi siang ya, lebih baik dari tadi sore, lebih baik dari yang telah. Itu saja sangat luar biasa perjuangan yang kita lakukan. Dan yang terpenting kita fokus ya, kita fokus pada diri kita masing-masing untuk membawa diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kemudian ada orang lain ikut, ada orang lain itu yang meniru, ada orang lain yang merasa termanfaatkan dengan pola kehidupan kita, ya biarin mereka ikut. Ya, kita hanya mengajak dengan perilaku. Kita mengajak, kita menyajikan itu dengan perilaku kita. Jadi insya Allah akan lebih bisa dibaca dan dimengerti dan mudah dipahami oleh orang-orang lain bahwa oh iki loh perilaku sing. Nah, oleh karena itu senantiasa kita saling mendoakan, ya sudu ba'duhum ba'da. Kita saling mendoakan, saling memotivasi, saling memberikan apresiasi kepada yang lain. Dan insya Allah ketika pola itu terbentuk menjadi satu gerakan bersama, insya Allah al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam ini menjadi pedoman atau jalan yang tidak ada pembanding yang lain. Nah, oleh karena itu cara bagaimana kita menyayangi, merawat agama kita, merawat iman kita itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kita berperilaku santun, saling menyayangi, dengan perilaku-perilaku yang bagus, perilaku-perilaku yang soleh, perilaku-perilaku yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kita masukkan sedikit demi sedikit dalam sendi-sendi kehidupan kita. Kita memakai serandal misalnya dengan mendahulukan kaki kanan. Kita memakai baju dengan mendahulukan tangan kanan. Kita memakai apapun kita kebaikan-kebaikan mulai dengan kanan. Kita masuk hammam, masuk kamar mandi, lebih dahulu masuk kaki kiri dan seterusnya. Makan. Nah, ini yang memang tidak bisa secara penuh kita meniru, mencontoh perilaku kehidupan Rasulullah secara totalitas. Tapi upaya yang kita lakukan tentu secara totalitas. Hasilnya wallahu a'lam. Inilah yang kami maksudkan bagaimana kita ini mewujudkan diri dalam segala sikap, dalam segala kesempatan yang kita miliki, mereferensi kepada apa yang telah disampaikan dan diajarkan, diuswahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk bahwa kita mengakui bahwa Rasul adalah idola kita, Rasul adalah yang kita ikuti, Rasul adalah penyelamat kita sekali. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan insya Allah memberikan satu motivasi kepada kita sekalian. Masukkan Rasulullah itu dalam segala ruang kita. Rasulullah kita masukkan di dalam segala apa yang ada pada diri kita. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan perlindungan, mendapatkan petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma. Demikian Bapak dan Ibu para pemirsa, sekali lagi apa yang saya sampaikan, siaran ini akan saya pindah
di link YouTube saya Pandu Kang Lukman ya. Buka channelnya, kemudian subscribe, jangan lupa karena kami butuh banyak subscriber dari panjenengan. Sekali lagi di link YouTube saya, di channel YouTube saya adalah Pandu Kang Lukman. Kemudian nanti jenengan masuk menjadi subscriber, akan membantu saya untuk melakukan siaran di YouTube dan di link-link yang lain, di di Facebook, di YouTube, di Instagram, di Twitter, di TikTok, semuanya pakai Pandu Kang Lukman. Twitter Pandu Kang Lukman, Instagram Pandu Kang Lukman, YouTube Pandu Kang Lukman. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sekali lagi kami mohon motivasi, masukan, saran panjenengan, tulis di komentar sisi baik dan buruknya, kurang dan lebihnya. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan panjenengan untuk memperbaiki diri saya sendiri khususnya, karena saya juga tampil seperti ini dorongan dan masukan dari banyak saudara-saudara sekalian untuk memanfaatkan media sosial yang ada, kita isi dengan konten-konten yang bagus lah ya. Insya Allah bermanfaat, dan insya Allah tidak melulu ya ini kesannya ini kan monolog dan ngaji gitu ya. Ya nanti pada saatnya juga ketika persiapan yang sedang kami lakukan ini sudah terpenuhi, insya Allah kami akan banyak melakukan siaran di luar, banyak diskusi jagung dan seterusnya. Saya berharap panjenengan masih aktif untuk update ya disapa lah ya, disapa. Terima kasih yang sudah bergabung tadi beberapa, ada Ustadz Minan, ada Ustadzah Nini, dan yang lainnya ada Mbak Yanti dan seterusnya. Terima kasih yang telah gabung. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.